Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Ibu, jangan banyak tingkah. Kasih tahu di mana kunci kotak sertifikat itu. Atau ibu tidak akan dapat jatah makan hari ini. Suara bentakan kasar itu menembus dinding gudang tua, membuat langkah kakiku terhenti seketika, tepat di halaman rumah. Darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Tak menyangka Tio tega bicara sekejam itu pada ibu kandung kami sendiri. Padahal niatku pulang diam-diam dari rantau hari ini adalah untuk memberi kejutan manis dan melepas rindu setelah 3 tahun tak bertemu. Tapi yang kudapati justru kenyataan pahit, bahwa rumah masa kecilku yang dulu hangat, kini berubah menjadi neraka bagi ibu. Tanganku mengepal keras, sampai kuku menancap di telapak. Nafasku memburu menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Tanpa membuang waktu, aku berlari menerjang pintu gudang yang digembok basar dari luar itu dengan tendangan sekuat tenaga. Apa yang kulihat di dalam sana benar-benar membuat hatiku hancur lebur dan bersumpah takkan pernah memaafkan Tio seumur hidup. Rasanya baru kemarin aku ninggalin kampung ini dengan modal nekat dan tas ransel butut. Tapi hari ini aku pulang bawa mobil sewaan dan segunung rindu buat ibu. Sepanjang jalan, kenangan masa kecil muter terus di kepala. Bayangin senyum ibu pas lihat anak bungsunya ini sukses di rantau. Udah kebayang bakal makan sambal terasi buatan ibu yang rasanya nggak ada duanya di dunia ini. Aku sengaja nggak ngabain siapa-siapa, termasuk Mas Tio, karena pengen banget bikin kejutan yang bikin ibu nangis terharu. Aku parkir mobil pelan-pelan di halaman rumah yang entah kenapa kerasa beda banget auranya hari ini. Biasanya jam segini, halaman pasti bersih dan pintu depan kebuka lebar. Tapi sekarang malah banyak daun kering berserakan, kayak rumah kosong yang gak berpenghuni. Dadaku mulai berdegup kencang. Ada perasaan gak enak yang tiba-tiba nyelip di hati. Kaca jendela depan juga debuan parah. Padahal ibu itu orangnya paling resik dan gak betah lihat kotoran dikit atlat. Assalamualaikum Bu, Satria pulang nih. Teriakku semangat sambil nenteng kardus oleh-oleh berisi baju batik dan makanan kesukaan ibu. Tapi hening, gak ada sahutan waalaikumsalam atau suara langkah kaki ibu yang biasanya buru-buru nyambut aku. Cuma suara angin gesek daun mangga yang kedengeran, bikin suasana siang bolong ini jadi merinding disko. Senyum di bibirku pelan-pelan luntur, diganti sama kerutan bingung di dahi. Aku coba putar gagang pintu utama, tapi keras banget, alias terkunci rapat. Pas aku nunduk dikit, mataku langsung melotot lihat ada rantai kapal berkarat ngelilit gagang pintu, lengkap sama gembok gede warna hitam. Gila, ini rumah ibu apa gudang penyitaan barang bukti? Gak mungkin ibu yang masang gembok segede gaban begini cuma buat keamanan desa yang aman-aman aja. Lirik ke rumah tetangga, Bu Yati, yang biasanya suka duduk di teras, juga sepi melompong, kayak lagi pada sembunyi. Aku ketuk jendela kaca, berharap ada pergerakan di dalam. Tapi nihil. Gordennya tertutup rapat banget, gak ada celah cahaya. Perasaan kangen yang tadi menggebu-gebu, sekarang berubah jadi rasa curiga yang makin menjadi-jadi. Mas Tio kemana sih? Masa ibu ditinggal sendirian dikunciin begini? Gumamku kesel. Aku mutusin buat jalan ke samping rumah, mau ngecek pintu dapur yang biasanya jarang dikunci kalau siang hari. Tapi langkahku terhenti, pas lihat ada puntung rokok berserakan di tanah dekat pot bunga kesayangan ibu. Ini jelas bukan rokok biasa. Ini rokok kretek yang baunya khas banget. Rokok yang biasa diisep sama Mas Tio dan teman-teman nongkrongnya yang gak jelas itu. Darahku mulai naik. Firasat buruk soal Mas Tio yang emang dari dulu problematik mulai bermunculan di otak. Dulu pas aku berangkat merantau, dia janji bakal jagain ibu. Tapi kok kenyataannya malah rumah kayak kapal pecah begini. Aku taruh kardus oleh-oleh di balai-balai bambu dengan kasar.
udah gak peduli lagi sama kejutan manis yang aku rencanain. Baru aja aku mau teriak manggil nama Mas Tio. Sayup-sayup aku dengar suara bentakan dari arah gudang belakang, tempat nyimpan padi. Suaranya laki-laki, kasar dan penuh emosi. Disusul sama suara isak tangis perempuan tua yang lirih banget. Jantungku rasanya mau copot. Itu suara ibu. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke belakang dengan tangan mengepal siap nonjok siapa aja yang bikin ibu nangis. Langkah kakiku mendadak mengerem, pas di balik rumpun bambu, tepat beberapa meter sebelum pintu gudang. Mataku membelalak kaget. Ternyata dugaanku salah. Gudang itu nggak cuma dikunci, tapi dijaga ketat sama 2 orang berbadan kekar yang asing banget mukanya. Mereka duduk santai di lincak bambu sambil main kartu gaple. Asap rokok mengepul tebal bikin udara di sekitar situ jadi pengap dan bau kemenyan. Botol-botol minuman keras berserakan di tanah, bikin darahku makin mendidih lihat kelakuan mereka yang nggak punya adab di rumah orang tua. Aku perhatiin baik-baik wajah salah satu dari mereka yang punya tato naga di lengan kanannya. Astaga, aku kenal dia. Itu si Jargo, preman pasar yang terkenal sadis kalau nagih utang rentenir. Kok bisa manusia kayak gini ada di rumah ibu? Apa Mas Tio terlibat utang sama lintah darat sampai harus bawa-bawa preman ke rumah? Otakku mulai nyusun puzzle kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Si bos lama bener di dalam. Padahal tinggal paksa aja cap jempol Simbah. Celetuk si Jargo sambil banting kartu ke meja lincak. Temennya yang lagi nyeruput kopi hitam cuma ketawa ngejek. Sabarlah, orang tua kan emang alot. Lagian sertifikat sawah itu harganya mahal. Bos Tio pasti nggak mau gagal. Mendengar kata sertifikat sawah, jantungku rasanya berhenti berdetak sedetik. Jadi ini motif busuknya. Tanganku gemetar menahan emosi. Rasanya pengen langsung loncat dan hajar mereka berdua. Tapi aku sadar, kalah jumlah. Kalau aku nekat sekarang, mereka bisa aja nyakitin ibu di dalam sebagai sandera. Aku harus cari cara lain buat masuk. Atau setidaknya mastiin kondisi ibu dulu sebelum bikin keributan besar. Mataku liar nyari celah di dinding gudang yang terbuat dari papan kayu jati tua itu. Pelan-pelan, kayak maling di rumah sendiri. Aku melipir lewat samping gudang, nyari sisi yang gak kelihatan sama 2 curut penjaga itu. Semak belukar yang tinggi lumayan bantu nyamarin gerak-gerikku. Walau Duri Putri Malu sempat ngegores kaki, tapi rasa sakitnya gak sebanding sama rasa khawatirku ke ibu. Aku nemu satu papan kayu yang agak renggang di bagian belakang, bekas dimakan rayap. Aku tempelin telinga di celah papan itu. Dan suara dari dalam terdengar makin jelas. Jauh lebih mengerikan daripada dugaanku. Ibu tuh udah bau tanah. Buat apa simpen tanah sawah luas-luas? Mending jual buat modal Tio usaha. Suara Mas Tio terdengar frustrasi. Disusul bunyi berak. Kayak ada kursi yang ditendang. Nafasku tertahan. Ngebayangin ibu yang sepuh harus ngadepin amukan Mas Tio sendirian. Dengan tangan gemetar, aku coba intip lewat lubang kecil di kayu itu buat mastiin keadaan. Pemandangan di dalam sana benar-benar bikin ulu hatiku nyeri kayak ditonjok. Ruangan itu gelap, cuma diterangin satu lampu bohlam kuning yang remang-remang. Udaranya pasti lembab dan bau apek. Di sudut ruangan, aku lihat sosok ringkih yang sangat aku kenal lagi duduk bersimpuh di lantai tanah yang dingin. Itu ibu, tapi bukan ibu yang ceria kayak dulu. Bajunya kucel, jilbabnya miring-miring, dan dia lagi meluk erat bingkai forso bapak di dada, seakan-akan itu satu-satunya pelindung dia sekarang. Badannya gemetar hebat tiap kali Mas Tio bentak, tapi mulutnya terkunci rapat, gak mau ngasih apa yang Mas Tio minta. Air mataku langsung jatuh tanpa permisi. Rasa sayang bercampur amarah meledak jadi satu. Nunggu waktu yang tepat buat ngancurin semua kegilaan ini. Belum sempat aku mikir strategi buat nyelamatin ibu, tiba-tiba HP di saku celanaku getar panjang. Ada panggilan masuk dari nomor gak dikenal, tapi kode areanya lokal sini. Dengan hati-hati aku geser tombol hijau sambil tetap mantau situasi lewat celah papan. Halo Mas Satria ya, ini Rudi, teman SD sampean yang jadi polisi desa.
Suara di seberang sana terdengar buru-buru dan cemas. Aku langsung tegakin badan. Iya, Ruth, ada apa? Aku lagi di rumah ibu nih, ada masalah gawat. Syukur deh, Mas, udah sampai. Aku mau ngasih info penting, Mas. Tio kemarin lusa datang ke kantor desa, maksa Pak Carik buat bikin surat kuasa jual tanah atas nama ibu. Tapi ditolak karena ibu nggak hadir. Jelas Rudi dengan nada serius. Darahku makin mendidih dengar fakta baru ini. Jadi Mas Tio udah ngerencanain ini matang-matang, bahkan sampai mau malsuin dokumen segala. Terus gimana, Ruth? Tanyaku sambil nahan suara biar nggak kedengeran preman di depan. Nah, itu dia, Mas. Tadi pagi ada laporan warga lihat mobil notaris abal-abal masuk ke pekarangan rumah ibu. Aku curiga Mas Tio bakal main kasar hari ini. Aku sama tim lagi patroli deket situ, Mas. Butuh bantuan nggak? Tawaran Rudi bagaikan oase di padang pasir. Langsung aja aku iyain dengan semangat 45. Butuh banget, Ruth. Bawa pasukanmu sekarang ke sini. Mas Tio nyekap ibu di gudang belakang. Ada preman juga 2 orang jaga di depan. Setelah nutup telepon, aku ngerasa lebih tenang karena bantuan bakal datang sebentar lagi. Tapi pas aku balik ngintip ke dalam gudang, situasi makin memanas. Mas Tio kelihatan makin gak sabaran. Dia mulai ngacak-ngacak lemari tua di pojok gudang, ngelempar baju-baju lama ibu ke lantai kayak sampah. "Di mana kuncinya? Jangan bikin aku hilaf ya, Bu," teriaknya sambil nunjuk muka ibu dengan telunjuk yang gemetar karena emosi. Saat lemari itu digulingkan sama Mas Tio, jatuhlah sebuah kotak kaleng biskuit karatan yang bunyinya nyaring banget pas ngehantam tanah. Mata Mas Tio langsung berbinar licik. Dia nyambar kotak itu kayak orang kesurupan dapat emas. "Nah, ini pasti tempat nyimpen kuncinya kan?" Serunya girang sambil berusaha buka tutup kaleng itu dengan paksa. Ibu cuma bisa nangis sesenggukan. "Jangan, Tio. Itu bukan punya kamu." Tutup kaleng terbuka, dan isinya berhamburan keluar. Bukan kunci, bukan emas, tapi tumpukan kertas kusam dan foto-foto masa kecil kami berdua. Foto aku dan Mas Tio lagi main layangan, foto wisuda SD Mas Tio yang dipeluk Bapak. Semua kenangan manis yang dijaga ibu sepenuh hati. Mas Tio terdiam sebentar ngeliat foto-foto itu. Tapi bukannya luluh, dia malah makin beringas. "Sampah, aku butuh sertifikat bukan kenangan busuk kayak gini." Dia robek foto itu di depan mata ibu, bikin jeritan ibu makin menyayat hati. "Ampun Tio, jangan dirusak, Nak." Rintih ibu sambil nyoba ngambil sobekan foto itu. Tindakan biadab Mas Tio itu benar-benar mutusin urat sabarku yang terakhir. Nggak peduli nunggu polisi atau enggak, aku harus masuk sekarang juga sebelum ibu kenapa-napa. Aku ambil balok kayu bekas tiang jemuran yang geletak di tanah. Genggam erat-erat seolah-olah itu senjata paling mematikan. Dengan langkah mantap dan tatapan nyalang, aku keluar dari persembunyian. Jalan memutar balik ke arah pintu depan gudang tempat 2 preman itu lagi asyik ketawa ketiwi. "Wai, buka pintunya, atau gue bikin rata tanah!" Teriakku menggelegar, bikin si Jargo dan temennya loncat kaget dari lincak. Si Jargo langsung pasang kuda-kuda. Mukanya yang sangar kelihatan ngeremehin aku yang cuma sendirian. "Wah, ada pahlawan kesiangan nih. Mau cari mati lu, Tong?" Ejeknya sambil ngeluarin pisau lipat dari saku celana. Temennya juga ikutan berdiri, ngambil botol kosong bekas miras siap buat digebuk ke kepalaku. Tapi mereka nggak tahu kalau amarah anak yang ibunya disakiti itu lebih bahaya dari preman pasar manapun. "Minggir," gue bilang. Bentakku tanpa rasa takut sedikit pun. Mataku fokus tajam ke pintu gudang di belakang mereka. Tanpa babi bu, si Jargo maju nyerang duluan. Tapi berkat pengalaman berantem di perantauan demi mertahanin lapak dagang, aku bisa ngehindar dengan gesit. Balok kazu di tanganku langsung kusabetin ke kakinya sekuat tenaga. "Ar!" Jargo teriak kesakitan sambil megangin tulang keringnya. Jatuh tersungkur di tanah. Temennya yang kaget melihat bosnya tumbang, jadi ragu-ragu mau maju. Malah mundur teratur pas aku acungin balok kayu ke mukanya. "Pergi, atau nasib lo sama kayak dia," ancamku dingin. Nggak nunggu lama, preman kroco itu lari terbirit-birit ninggalin Jargo yang masih ngerang kesakitan. Aku langsung tendang pintu gudang itu sekuat tenaga sampai engselnya lepas. Brak, pintu terbuka lebar.
Cahaya matahari sore langsung nyorot masuk ke dalam ruangan yang pengap itu. Mas Tio yang lagi sibuk ngobrak-ngabrik isi lemari lain langsung noleh kaget. Mukanya pucat pasi kayak ngelihat hantu pas sadar siapa yang datang. Satria, ucapnya gagap. Aku nggak ngejawab, langsung lari nyamperin ibu yang masih gemetar di pojok ruangan. Kondisi ibu bener-bener bikin hatiku perih. Badannya kurus kering, matanya bengkak kebanyakan nangis. Ibu, Satria di sini, Bu. Satria pulang, bisikku sambil meluk ibu erat-erat. Ibu langsung nangis kejer di pelukanku. Satria, tolongin ibu, Nak. Masmu jahat. Tangisannya itu bikin emosiku meledak lagi ke level maksimal. Aku berdiri, natap tajam ke arah Mas Tio yang sekarang kelihatan ciut nyalinya. Tega ya lu, Mas. Ibu yang lahirin Tita, yang nyurapin kita dari kecil. Lu perlakuin kayak binatang begini. Di mana hati nurani lu, ha? Teriakku lantang, suaraku menggema di seluruh ruangan gudang. Mas Tio mundur selangkah, tapi dasar manusia serakah, dia masih nyoba ngebela diri. Alah, lu gak usah sok suci, Sat. Gue lakuin ini juga buat keluarga. Sawah itu gak guna kalau cuma dianggurin. Keluarga matamu, semprotku kasar. Lu lakuin ini cuma buat judi sama mabuk kan? Gue tahu semua borok lu, Mas. Jangan jadiin keluarga tameng buat nutupin nafsu syaitan lu. Aku maju selangkah demi selangkah, bikin Mas Tio makin terpojok ke dinding. Serahin kunci gudang sama kunci rumah sekarang, atau gue laporin polisi detik ini juga. Ancamku tegas, nggak main-main. Tiba-tiba Mas Tio ketawa sinis, kayak orang yang udah hilang akal. Polisi? Siapa yang bakal percaya sama lu? Gue ini anak pertua. Gue yang punya hak penuh atas harta ibu kalau ibu udah pikun begini. Dia malah balik nantang, ngeluarin surat-surat palsu yang tadi dia bawa. Tanda tangan ini, cap jempol ibu, sah di mata hukum. Klaimnya bangga, sambil ngipasin kertas itu. Oh ya, yakin itu sah. Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi terdengar nyaring dari depan rumah. Makin lama makin dekat. Wajah Mas Tio langsung berubah drastis. Dari yang tadinya sombong, jadi ketakutan setengah mati. Dia nengok panik ke arah pintu keluar. Tapi di sana udah berdiri Rudi bareng 2 anggota polisi lainnya, lengkap dengan seragam dinas. Selamat sore, Saudara Tio. Anda kami tangkap atas dugaan penyekapan dan penganiayaan. Ucap Rudi tegas sambil ngeluarin borgol. Skakmat. Mas Tio lemas seketika. Kertas-kertas palsu di tangannya jatuh berserakan ke lantai tanah. Dia nyoba lari lewat pintu samping, tapi Rudi sigap banget, langsung ngepepuk tangannya ke belakang. Bunyi klik dari borgol besi itu jadi musik terindah yang pernah aku dengar hari ini. "Lepasin, ini salah paham. Satria, bilang sama mereka, ini urusan keluarga," teriak Mas Tio panik. Matanya melotot natap aku penuh harap, berharap aku bakal iba. Aku cuma natap dia dingin sambil bantu ibu berdiri pelan-pelan. Urusan keluarga udah selesai pas lu mutusin buat nyiksa ibu kayak gini, Mas. Sekarang ini urusan hukum. Jawabku datar. Ibu yang masih lemas cuma bisa ngeliatin anak sulungnya digelandang keluar sama polisi dengan tatapan nanar. Meski udah disakitin separah itu, aku tahu hati ibu pasti tetap hancur lihat anaknya ditangkap. Namanya juga kasih ibu sepanjang masa. Pas di kantor polisi, fakta mengejutkan lainnya terungkap. Ternyata sawah yang diperebutkan mati-matian sama Mas Tio itu sebenarnya udah nggak ada. Mas Tio, sebenarnya sertifikat sawah yang kamu cari-cari itu udah ibu wakafkan setahun lalu buat pembangunan masjid desa. Ucap ibu lirih di depan penyidik. Suaranya parau tapi tegas. Mas Tio yang duduk di kursi pesakitan langsung melongo. Mulutnya nganga lebar kayak nggak percaya. Apa? Diwakafkan? Jadi selama ini aku... Mas Tio nggak sanggup nerusin kalimatnya. Mukanya merah padam nahan malu dan kesel yang campur aduk. Sia-sia sudah semua usaha jahatnya. Sewa preman, malsuin surat, sampai durhaka sama ibu. Ternyata cuma ngejar angin. Aku hampir ketawa miris lihat ekspresi bodohnya itu. Karma emang kerjanya cepet dan rapi banget. Langsung dibayar kontan di muka bumi. 2 tahun berlalu sejak kejadian kelam itu. Mas Tio sekarang mendekam di penjara, ngejalanin hukuman setimpal atas perbuatannya.
Kabarnya dia sering sakit-sakitan dan jadi bahan bulian napi lain di dalam sana. Sementara itu, kehidupan kami berangsur membaik. Aku mutusin buat gak merantau jauh lagi, buka usaha bengkel kecil-kecilan di kampung biar bisa nemenin ibu setiap hari. Rumah kami yang dulu suram sekarang udah balik ceria lagi. Dinding gudang neraka itu udah aku jebol, aku ubah jadi taman bunga kecil kesukaan ibu. Tiap sore, ibu duduk di teras sambil nyeruput teh anget. Senyumnya udah balik lagi. Lebih manis dari sebelumnya. Kadang ibu masih suka doain Mas Tio biar tobat. Bener-bener hati malaikat yang gak pantas disakitin. Sawah wakaf ibu sekarang udah jadi masjid megah tempat warga ngaji. Tiap kali lewat sana dan dengar suara ajan, hatiku rasanya adem banget. Itu jadi bukti nyata kalau harta yang dilepas ikhlas di jalan Allah bakal jadi berkah. Beda sama harta yang dikejar pakai cara haram, yang cuma bakal bawa petaka. Pelajaran buat kita semua. Jangan pernah sekali-kali silau sama harta warisan, sampai tega ngelupain siapa yang udah ngerawat kita dari bayi. Ingat, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Sekali kamu bikin orang tua nangis darah, siap-siap aja, hidupmu bakal hancur sehancur-hancurnya. Kayak Mas Tio, yang sekarang cuma bisa nyesal di balik jeruji besi dingin tanpa ada yang peduli.